Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Indah Rahmawati. Di video kali ini kita akan bahas grafik fungsi trigonometri, khususnya sinus, kosinus, trigonometri, dan tangen ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas persamaan umum dari fungsi trigonometri tersebut, yaitu yang pertama ada bentuknya yang seperti ini nih. Yang namanya persamaan berarti ada tanda sama dengan, kemudian karena ada fungsi trigonometrinya berarti hubungannya adalah sin, cos, tan. Nah, yang pertama bentuknya A sin B kali X plus C plus D. Di sini artinya B plus C itu jadi satu ya, plus D. Kemudian ini cos, ini untuk tan. Dan ini sama aja ya. Nggak perlu nih. Dengan A-nya itu tidak sama dengan 0, ini nggak boleh 0, karena kalau ini 0, maka kita tidak memiliki fungsi trigonometri. Kemudian B-nya juga tidak boleh 0. Kalau B-nya 0, maka kita punyanya nanti adalah suatu konstanta, jadi bukan fungsi trigonometri atau fungsi yang memuat sinus, kosinus, dan tangen. Nah, apa itu A? Nah, di sini ada keterangan ya, adalah amplitudo. Kayak di fisika, amplitudo itu nanti ada gambarnya ya, nanti sekalian di next slide, tapi Bu Indah kasih tahu aja kalau A itu adalah amplitudo. Kemudian untuk mencari B, untuk sinus dan kosinus itu kita pakai ini, rumus 360 derajat per P. Kalau tangen kita pakai 180 derajat per P. P-nya itu adalah periode. Nah, apa itu periode? Nanti kita bahas lagi di slide selanjutnya. Kemudian ada nilai C. Nilai C di sini itu sesuai dengan pergeseran grafik fungsi ke kanan atau ke kiri. Jadi yang C di sini itu pergeseran ke kanan dan ke kiri. Kalau C-nya itu nanti nilainya negatif, misalkan negatif 2, maka gesernya itu ke kanan sebesar 2. Kalau C-nya itu positif, maka ini gesernya nanti ke kiri 2 langkah kalau negatif 2 gitu ya. Kemudian nilai D sesuai dengan pergeseran grafik yaitu ke atas atau ke bawah. Nah, ini salah nih. Tadi belum diganti. Kalau ke atas D-nya itu positif, kalau D-nya negatif itu ke bawah. Nah, ini ada contohnya nih nanti. Nah, ini sekarang Bunda kenalin yang namanya amplitudo nih. Amplitudo itu yang ini ya. Jarak tertinggi sampai ke sumbu X-nya. Jarak tertinggi dari grafik ke sumbu X-nya. Di sini amplitudonya adalah A sama dengan 1 karena di sini maksimum Y-nya itu 1. Di sini min 1 berarti paling tinggi jaraknya adalah 1. Kemudian ada kata periode ya tadi ya. Periode. Namanya periode itu ketika panjang interval satu gelombang, yaitu satu lembah satu bukit, kayak di fisika. Jadi kalau diperhatikan dari sini ya, ini nih, satu bukit satu lembah, maka itu disebut sebagai satu periode. Kalau cuma satu bukit aja berarti itu namanya setengah periode. Kalau setengahnya yang bawah aja berarti juga setengah periode, itu ya, itu namanya periode. Nah, amplitudo adalah setengah dari jarak antara titik tertinggi dan titik terendah. Yang Bu Indah katakan tadi ya ini ya. Setengah dari titik tertinggi dan titik terendah. Di sini udah kebaca titik tertingginya adalah 1. Di sini titik terendahnya itu adalah negatif 1. Nah, berarti kan jaraknya itu adalah 2. Maka amplitudonya itu sama dengan setengah. Berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, nilai maksimum dan minimumnya itu yang di sini nih. Nilai tertinggi itu sebagai nilai maksimum, nilai minimumnya adalah disebut sebagai nilai terendah grafik fungsi. Ini kebetulan yang dicontoh adalah sin Y sama dengan sin 2X. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang perlu dipahami dan dihafal. Tapi gampang ngafalinya ya. Kalau sin dan cos nih sama nih, nilai maksimumnya 1, minimumnya min 1, amplitudenya 1, periodenya sama 360 derajat. Kalau tangen nilai maksimumnya itu tak terhingga positif, ini tak terhingga negatif, amplitudenya juga tak terhingga,
dan periodenya itu adalah 180 derajat, setengahnya dari punyanya sinus dan kosinus. Kalau nanti bentuknya bentuk umum yang tadi, bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yang bentuknya yang di awal tadi, maka kita bisa menentukan nilai maksimumnya dengan cara ini kita ambil yang bagian depan ini ditambah yang bagian belakang dengan dikasih nilai mutlak. Sama kan ini sama ini. Nah, ini juga kalau minimum berarti negatif dari nilai mutlak A-nya ditambah D lagi. Amplitudenya itu adalah ini sendiri, A itu sendiri. Mutlaknya langsung diambil mutlaknya. Kalau mau mencari periode gampang saja, tadi periodenya sinus dan kosinus kan 360. Kalau tangen itu 180, nanti dibagi dengan B, koefisiennya X ini tadi. Oke, gampang ya ngafalinnya ya nanti. Kalau sering ketemu soal pasti lebih mudah untuk memahami. Oke, lanjut kita ke daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri. Nah, misalkan kita diberi suatu fungsi trigonometri yang seperti ini, kemudian diminta untuk mencari daerah asal fungsi, daerah hasil maksudnya ya, dengan daerah asalnya itu adalah ini. Daerah asal, kalau kemarin sudah kita bahas di fungsi lanjutan kan, yang namanya daerah asal itu kaitannya dengan sumbu X. Daerah hasil berarti kaitannya dengan sumbu Y. Nah, kita perhatikan dulu, cos 3X memiliki nilai maksimum, N maksimumnya adalah 1, dan nilai minimumnya atau N minimumnya adalah negatif 1. Ini ya, cos 3X. Berarti kita perhatikannya dari sini, cos 3X-nya saja, berarti koefisien dari cos-nya itu kan 1 di sini. Makanya nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Nah, karena di sini itu yang diminta adalah fungsi min 2 cos 3X, kemudian ada 5-nya, berarti langsung saja kita tulis, berarti 5 kali negatif 2 kali 1, yaitu 3. Kita langsung pakai rumus ini aja ya, biar mudah. Berarti kan dia bentuknya itu cos ya, yang ini kan. Maka nilai maksimumnya adalah mutlak A tambah D. Berarti kalau di sini mutlak A-nya di sini kelihatan yaitu adalah negatif 2 tambah D. D-nya adalah 5. Ini kan kalau diubah dalam bentuk yang tadi itu min 2 cos 3X plus 5. Maka ketemu nilainya adalah berapa nih? 2 negatif plus 5 sama dengan 3. Kalau yang ini nilai minimumnya berarti tinggal kita kasih saja negatif lagi. Berarti plusnya nanti jadi ininya jadi plus. Plus 2 berarti 5 plus 2 sama dengan 7. Pakai yang ini ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kebalik ya, nilai maksimum dan minimumnya ini adalah minimum, ini maksimum. Ini tetap 7 ya tadi ya. Nilai minimumnya berarti negatif 2 plus 5 sama dengan negatif 2 plus 5 yaitu 3. Kebalik ini nilai maksimum dan minimumnya. Sehingga diperoleh nilai terendahnya itu 3, nilai tertingginya adalah 7. Dengan demikian, daerah hasil fungsinya itu adalah fx antara 3 dan 7. Tandanya ini ya, ada sama dengannya karena 3 ikut dan 7-nya juga ikut. Sudah, itu adalah cara menentukan daerah hasil, yaitu dengan menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya saja. Kita lanjut ke grafik fungsi trigonometri. Ini hanya pengenalan saja. Ini adalah grafik sin X. Dimulai dari 0, naik satu bukit, turun satu bukit. Nah, di sini kan kelihatan ya satu lembah, satu bukit, satu lembah. Maka periodenya itu adalah di 2pi atau 360 derajat.
Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Kemudian cos. Nah, cos itu kalau di sini mulainya dari 1, berarti ini setengah bukit, 1 lembah, setengah bukit. Setengah bukitnya di sini kan. Makanya ini adalah periodenya. Periode itu 360 derajat atau 2pi. Nilai maksimumnya berarti sudah kelihatan, ini 1, ini 1. Nilai minimumnya adalah negatif 1. Selanjutnya adalah grafik Y sama dengan tan. Nah, kalau dilihat, ini kelihatannya satu bukitnya di sini ya, satu bukit. Kemudian ada satu lembahnya di sini. Berulangnya di pi. Berarti artinya periodenya adalah 180 derajat. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat pengenalan dari grafik fungsi trigonometri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga